Ayo kejar terus duit. Tadi semua. Hei, siapa lagi yang sahabat sebut? Usman. Ujung-ujungnya kecewa. Inilah yang harus dipahami dalam hidup. Kau bersama Allah, makhluk itu yang datang padamu. Sebenarnya. Karena makhluk itu adalah merupakan manifestasi dari perwujudan Allah coba, itulah Syaitan berkata, sungguh bodoh orang mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Cek Allah teh, waduh, tender kejar. Cek Allah, padahal dewek kene, padahal gua juga itu tolol dia. Bayangan gua dikejar, terus saja Tuhan berjalan, bayangannya di situ. Ayo lu kejar bayangan. Inilah manusia, bayangan yang tiap hari ngejar-ngejar bayangan tadi. Coba kalian cerdas sedikit. Tadi ingat kata Ibnu Arabi, makanya Nur Faiz jangan lembur melulu. Apakah sekarang dengan lembur nambah mobilnya? Apa nambah hutang gara-gara lembur? Maaf ini. Karena Abah suka bingung dengan orang. Abah bilang nyari apa sebenarnya? Akhirnya makin nafsu, amak nyedek tenaga milek. Wah, dikejar ke kanan nggak ketemu, dikejar ke depan nggak ketemu. Wong dia, bagi dikejar hilangkan. Yo, lu cari itu. Kebodohan manusia. Di otaknya selalu makhluk. Ingat, seluruh makhluk ini al-alamu mir'atu al-haq. Semuanya hanyalah bayangan Allah, manifestasi Allah, perwujudan Allah. Maka yang dimaksud kul huwallahu ahad, tidak ada lagi yang bukan Allah. Satukan seluruh. Itu anak siapa sih itu? Ya, coba satukan. Ya, satukan seluruhnya tadi semua. Ya, satukan dalam satu. Maka apapun tidak ada lain. Itulah makna pengamalan la ilaha illallah. Lain. Kemana oi? Khotaman. Arek dikir naon? La ilaha illallah. Arek naon? Juga dagang lancar. Itu pang tolol na makhluk. Puguh artinya la ilaha illallah teh eueuh nu lain kecuali ieu nyeun makhluk. Kan tolol eta. Puguh la ilaha illallah. Tadi kenapa berhenti ngaji? Dikir la ilaha illallah nggak ada tapaknya. Selama kau yang kau cari bayangan, kau akan ketipu. Ya. Dan itulah Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi. Hai dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Ya. Itu anak siapa tuh, suruh bawa dulu ke belakang itu, jangan di situ karena ke speaker nih masuk. Kok dibiarkan sih? Hah? Oh, iya. Iya, iya. Nah inilah, ya, aduh gandeng didinya cerik ngajar. La ilaha. Itulah. Allah lain dah. Nguji naon. Jalalna jeung kohar. Kesel teu. Eta. Cek kalau eta ya keur ngaji di balik ku nu aneh. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba benar-benar kamu amalkan la ilaha illallah. Pelan-pelan dunia ini yang ngarangsek ka maneh. Tadi, makanya tadi
Bukan riadoh menjadikan piit jadi Garuda. Mana mah suka tolol. Piit riadoh hayang naon kuy, hayang jadi Garuda. Tadi piit la ilaha illallah dan sia leutik sorak piit kunaon sia dikir hayang jadi Garuda. Tetap sekali piit tetap. Itulah kehidupan, harus ada kematian. Maka tadi kalau kamu ingin berubah, lihat surat Asy-Syura ayat 18, lihat surat Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20. Siapa yang melakukan amal akhirat tujuannya dunia, tuh itu Allah yang berfirman ya dalam surat Asy-Syura ya. Coba cariin apa Asy-Syura ayat 18 ya. Tadi siapa yang mencari dunia tapi dengan amal akhirat, sholat duha, ngaji Quran, maka kajian teuing kabul ya, kabul tadi. Inilah kebodohan makhluk akhir zaman. Tadi apa hubungannya petani Thailand sama Cai Yasin? Tadi ingat, dunia adalah dunia. Maka Nabi bersabda, man aradad dunya fa'alahi bil, tangan dunia maka ilmu dunia. Ini suka pagujud manusia sekarang ya, cari dunia dengan ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alahi bil, carilah ilmu akhirat dengan ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Kalau kamu ingin dua-duanya, kuasai dohiron waba salafi dan kholaf, salaf kholaf. Itulah ilmu agama dan ilmu dari agama. Kita hidup di dunia, kamu mondok 1000 tahun, kalau dipakai cari duit dunia, akhirnya ngajual ayat. Inilah yang terjadi hari ini. Padahal tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah capeknya tukang dagang apa tukang dawir? Rasulullah itu dagang. Tadi semua ada yang ngaku cucu malah ngedawir. Inilah ketololan. Rasulullah dari kecil sudah berdagang, bahkan dinikahi oleh Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pedagang yang unggul. Maka tadi Abah suka bilang ke teman-teman, kalau kamu ingin dagang untung, daganglah seperti Rasulullah. Cuma kan orang sekarang bilang, kalau saya jujur bah nggak ada untung. Nah inilah ketololan. Kalau nggak jujur nggak untung. Kenapa baginda Nabi Muhammad itu? Muhammad remaja, waktu dia ajak pamannya ke Syam, disukai. Sama kayak Tuan Abdul Qadir, ditanya sama rampok. Bayangkan, kamu bawa duit 40 dirham nak kelek. Cek inung, mak saya mau cari ilmu, nih bekal kamu 40 dirham. Tapi kamu wahai anakku Abdul Qadir, berlaku jujurlah kamu bagaimanapun keadaannya. Nah, di tengah jalan Abdul Qadir ini kadang-kadang guru jadi akalan. Tadi semua ya Karim, orang sekarang nggak tahu cari apa. Tadi semua ya. Disinilah tampillah Tuan Abdul Qadir di tengah jalan, semua dirampok. Begitu ditanya Tuan Abdul Qadir, wahai anak muda, anak kecil, apa yang kau bawa? Saya tidak bawa apa-apa.
Kalau begitu apa yang kamu punya? Tapi saya punya uang. Wah, masa kamu? Berapa uang kamu? 40 dirham. Nggak percaya, nggak percaya. Asal mah percaya, nggak percaya. Lain Tuhan saya blok dari hitut, nggak percaya, nggak percaya. Tadi, kalau kamu nggak percaya, saya buktikan. Akhirnya dibuktikan, dijahit di sini. Akhirnya itulah nangis perampok itu. Maka tadi jangan pernah menghina perampok. Terkadang Abah menyaksikan antara wali yang datang dari jalur maksiat dengan yang datang dari jalur taat sama banyaknya. Maka jangan kamu hinakan orang yang hari ini maksiat, hina, kafir, kubur, neraka. Iya, itulah orang Islam sekarang. Tadi semua. Terus Abdul Qadir begitu dibuka, betapa kagetnya perampok. Seumur-umur merampok belum pernah ada orang jujur bawa duit pada saat diram. Coba orang bisa mau buka duitnya ente arek muludan yo tujuh seet kayak tadi bisa dicirikan bahlul, jahil, pelit. Orang yang pelit tidak akan sampai. Itulah kenapa dalam Al-Quran jelma takwa soda, jola iman soda, orang khusyuk soda. Iman yang sempurna lantanalul bir sodako. Jadi bukan hidup ini bukan tentang sholat, bukan haji, bukan tahajud, bukan duha, bukan baca Quran. Kalau kita remas isi Al-Quran di perut, maka celing satu kata takwa. Tapi orang syariat mengartikan takwa menjalankan yang diperintah, menjauhi yang lumayan. Padahal apa itu takwa? Karena semuanya adalah tentang iman dan takwa. Al-imanu kullu, yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah. Tuh iman itu bagaimana kamu percaya Abah Setu kalau belum pernah berjumpa. Itulah iman sempurna, al-imanu biru'yatillah, mampu melihat Allah. Itulah iman yang sempurna. Tapi kamu tidak akan mampu melihat Allah selama kamu melihat makhluk. Inilah persoalan. Pertama terhalang oleh wujud diri, yang kedua terhalang oleh wujud kamu pandang makhluk adalah makhluk. Itulah kenapa manusia nggak ada hablum minallahnya jelek. Walaupun hablum minallahnya bagus sama sekali, tapi hablum minnas, hablum minal alamnya buruk, maka sia-sia yang dilakukannya. Tadi semua, ya. Inilah kenapa perintah salat, aqimis salat wa itauz zakat. Salat, zakat. Tadi semua. Ayo rajin ngaji ka dieu. Abacan heula kuntung-kuntung acan. Coba pelit teh. Semua. Maaf. Abah tidak butuh apa-apa dari kalian. Tapi di situlah kalian diuji. Ini persoalan. Ya. Jadi kata baginda Nabi, innakum satarona rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Maka baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in
malam yarallah fahuwal batil. Tadi barang siapa melihat sesuatu tapi tidak mampu melihat Allah di sebalik sesuatu. Nah tadi Pak, sederhana Pak. Setiap tadi kata Abah, sekarang buat Bapak nggak usah pusing-pusing bagaimana melihat Allah. Gampang. Karena sifat Allah itu hanya yang mutlak itu apa? Sifat nafsiyah alias wujud tuh. Lihat saja segala yang ada gitu. Maka wujud itu artinya kade mobil hate mana singkatannya kadele tumpeng kadele beras. Lihat nasi wuduk, hati melihat beras gitu. Maka di isi alam ini kenapa makhluk itu tak goyur? Kayu dibikin kusen, kayu dibikin plafon, kayu dibikin pintu, kayu dibikin gerobak, kayu dibikin tasbih. Itulah sifat makhluk taguyur. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang di tentara. Itu sebetulnya cangkang doang. Tadi untuk apa? Kau melihat gerobak kayu, hatimu melihat kayu. Kau melihat kusen kayu, hatimu melihat. Kau melihat apapun yang di sini, sebenarnya kau melihat Allah. Pada apanya? Pada wujud. Ingat, Allah lah segala itulah makna la ilaha illallah itu. Tapi begitu kamu tunjuk itu berarti Allah, bukan. Pada saat kamu tunjuk segala sesuatu, beraslah segala sesuatu jadi nasi tumpeng, nasi liwet, buras, lontong, nasi kucing, remah, intip, apapun yang kau lihat sebetulnya dia sang wujud ingin memperlihatkan dirinya dengan tagoyurnya segala makhluk. Maka disinilah kebablasan manusia di akhir zaman. Dan Abah boleh simpulkan hanya beberapa gelintir manusia yang dibuka oleh Allah tadi. Karena dia selalu yang dilihat makhluk. Manakib aja tujuannya dunia. Kenapa manakib? Pada saat manakib tolong ya catatkan nih, saya ada tender, tolong bantu doa. Astagfirullahaladzim. Tuan Abdul Qadir dijadikan calo. Pada saat maulid ya, bacaan maulid, tolong ya doa nanti, tambahkan doa saya, lagi ada tender. Nabi Muhammad dijadikan calo. Coba kalian ini nyebut nama Rasulullah tapi sebetulnya menghina Rasulullah. Menyebut Tuan Abdul Qadir, manakib Tuan Abdul Qadir. Coba kalian baca kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Futuhul Ghaib, Al-Gunyah. Kalau Al-Gunyah lebih kepada fikihnya, tapi hakikat kitab hakikat beliau tadi. Makanya kenapa dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani dia panggil setiap khutbah panggilnya hei malaun coba hei laknatullah, hei binatang. Itu ucapan Tuan Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Tidak salah ucapan beliau. Kenapa? Ucapan beliau bukan lagi ucapan maka hati-hati. Orang yang sudah sampai di martabat itu, ucapannya bukan ucapan maka Tuan Abdul Qadir waktu menghidupkan orang mati, kum biidni, bangun izinku. Kenapa izinku? Karena ku-nya dia sudah lenyap pada ku-nya Allah. Itulah kun mini kun, sama kamu bisa lakukan hari ini.
Jangan kau kira hanya Tuhan Abdul Qadir yang bisa. Inilah ketololan umat. Pada dasarnya Tuhan Abdul Qadir hebat seperti itu. Kenapa? Allah yang tajali padanya. Allah yang ingin memperlihatkan keberadaannya. Bukan kehebatan Tuhan Abdul Qadir. Kalau hari ini kalau Allah mau tajali dengan orang bisa enggak? Kenapa Tuhan yang dulu nggak bisa, Tuhan yang sekarang? Jadi ingat, hebatnya manusia. Tidak ada manusia yang hebat. Maka tadi tugas kita bukan untuk mengisi, tapi adalah bagaimana melenyapkan diri. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maka tadi di bulan Rabiul Awal ini banyaklah baca istighfar. Istaghfiru Rabb innahu kana ghaffara sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin. Anharo itu hari ini bukan lagi sungai kernaon kermane sungai. Itu Quran turun di Arab. Boro-boro sungai. Neangan cai gehes. Hese. Maka ada istilah fata morgana itu adanya bukan di Indonesia tapi di Arab. Orang kan udah belasan hari nggak ketemu air, ngayal dia. Tertampanglah pada penglihatannya, waduh di sana ada air, dikejar sama dia. Begitu disamperin tidak ada. Itulah kehidupan. Allah sedang ajarkan pada kalian. Tapi kalau abah belajarnya kelamaan, wis gagal dicoba doi. Tadi semua. Inilah kebodohan tadi. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Siapa yang wujud? Disitulah Allah. Kenapa tadi? Ada kembali sifat wujud itu nafsiyah. Berarti apapun yang wujud yang kalian lihat. Lihat mobil, lihat apa, lihat apa, lihat apa. Kan tadi. Wahdaniyat fil. Maka pada saat kalian naik pesawat, jangan pernah kalian berpikir yang bisa terbang itu pesawat. Bodoh kalau orang beranggapan kok pesawat bisa terbang. Tadi semua. Kau dalam hatimu tadi bahwa yang manis ini gula, itu udah syirik. Yang kenyang itu nasi, itu syirik. Maka ada syirik jali, ada syirik kopi, ada syirik sir. Tadi semua. Kalau kamu anggapan melihat tuh matamu, itu syirik sir. Kalau kau anggapan mengenyangkan nasi itu adalah nasi, itu bahkan bisa syirik kopi. Kalau pesawat terbang itu bisa terbang sendiri, itu bisa syirik jali. Hati-hati. Maka disinilah kenapa drama Tuhan ini adalah harus mampu mentauhidkan seluruh makhluk. Syuhudul wahdah bil, pandanglah wahdah Allah pada Allah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Tadi melihat satu beras nampak pada nasi, beras nampak pada liwet, beras nampak pada buras, beras nampak pada lontong. Syuhudul wahdah bil, begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kehidupan itu. Ditagoyurkan makhluk. Hari ini jadi nasi putih, besok cek si ibu teh bosen saya bikin nasi kuning. Ya gitu. Nah, itu lagi. Bapak aja begitu, apalagi Allah goyangkan kehidupan ini hanya dalam satu fiil Allah tadi semua. Maka itulah Allah kasih contoh dengan adanya wayang. Pada wayang ada berapa dalang?
Yang jagoan yang jahat dalang, yang lucu dalang. Terus balikan. Sekarang dalangnya hanya satu. La ilaha. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, dalang. Yang jadi ustad, dalang. Tadi semua. Yang satpam, yang maling, iya. Polisinya, pentungannya, apa yang bukan dalang? Inilah kebodohan. Coba kalian latih tiap hari duduk, renungkan, tidak ada aku dan seluruh isi alam ini. Yang ada hanya itulah kul huwallahu ahad, itu bukan satu tapi seluruhnya. Jadi syuhudul wahdah fil syuhudul kasroh fil wahdah itu diajarkan tiap hari. Kamu punya meja, punya kursi, kayu jadi kursi. Pada saat udah jadi kursi, saya kayu, jangan. Pada saat beras sudah jadi nasi, saya liwat. Saya beras. Ya, saya dimurtadkan orang nanti. Tapi itiqadmu, itulah kenapa kita diberikan dua penglihatan. Satu penglihatan, maka ada 4 penglihatan. Ro'a, nadhara, basiroh, absar. Penglihatanmu ro'a, matamu melihat makhluk, hatimu melihat Allah. Tapi dalam wujud Muhammad, berarti kemanapun sekarang kau melihat segala makhluk, mobil Muhammad bukan? Muhammad. Tadi semua. Nah Adamnya itu si Adam tuh mobil, tapi wujudnya mobil Muhammad, wujudnya gunung Muhammad, wujudnya apapun Muhammad. Karena itulah dia sebagai khobar mubtada. Ya. Maka disinilah Allah ingatkan. Karena tagoyurnya segala makhluk. Maka kata Allah tadi. Kullu syai'in. Tiap-tiap syai'in. Tiap-tiap alam. Tiap-tiap makhluk. Maka semuanya tagoyur. Ada dan tidak ada. Tadi kullu syai'in halikun, tuh yang selalu berubah-ubah itu sebenarnya tidak ada. Tadi semua. Ya. Maka Anda kata apa? Kalau kamu ingin mobil bagus, lihat wujudnya mobil. Yang pertama, wujudnya mobil itu dalam hatimu itu bukan Allah. Tapi wujudnya mobil itu nyata wujudnya Allah. Loh, pada wujud Muhammad kedip itulah Sulaiman pinter tuh ya. Ini begitu mata pertama. Maka tadi dalam hikam, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang tidak syukur dia sedang melepaskan. Siapa yang kufur, siapa yang syukur, dia telah menetapkan apa yang ada. Maka dia bakal menurunkan segala perkara yang belum. Maka jangan ngeluh. Saya ini miskin, saya ini susah. Kata Allah, amin. So, hutang. Terus ya, genggam terus hutang. Nah, itulah kebodohan manusia. Sekarang balikan, bersyukur tadi. Walakal hamdu alama qadai. Astagbiruka wa atubu ilaik. Taba yatubu taubatan. Maka tadi istagfiru rabbakum. Minta ampunlah. Itu surat Nuh ayat 12 kalau tidak salah. Kembalilah, taba yatubu taubatan itu. Ada istagfiru rabbakum innahu karena hanya Allah yang mengampuni dosa-dosamu. Tadi maka dikatakan apa namanya? Adanbu hirmanu rizki. Dosa tadi tubuh yang merasa wujud itu menghalangi rizki. Adanbu. Tapi yang dimaksud
adalah dosa di situ adalah tadi wujuduka dan bun. Maka tambah orang Islam rajin sholatnya, rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin. Tapi di otaknya makhluk, dan makhluk inilah persoalannya. Maka tadi mana ini tadi kan surat Asyura nih, ya, Asyura yang dikatakan surat Asyura berapa mana itu? Ayat 18 ontoh cariin dulu ke 18 dari mana? 12 ini. Kani dikatakan ini surat Asyura apa Syu'ara nih kamu? Al-Isra. Ayat di sini aja ya. Kita harus ini wakullah. Oh ini bukan surat 13 insanin. Iqra kitabaka kafa binafsika. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Tuh tadi semua. Ya Allah Qur'annya jelas. Karena Qur'annya telah dibaca. Ya. Tadi. Kemudian akhlaknal Qur'an inna wa kafa binafsihi bi khairin basyira maka yudul ajilata. Ini. Allah berfirman kana yuridul ajilata. Ya, ajilata ajalna lahu piha mana sya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Tadi barang siapa yang menghendaki man kana yurid yang boga iradat ya yuridul ajilata disegerakan dari amal-amal yang kamu lakukan. Sholat, puasa. Mudah-mudahan dengan sholat. Itulah berarti kalau kamu zikir, kamu manakib, kamu adalah baca Quran. Tapi kamu niatkan untuk mendapatkan rezeki Allah. Tadi semua. Sebenarnya nggak usah. Maka tadi nggak ada perintah dalam Quran. Habis sholat suruh karena sholat itu as-sholat itulah ad-du'a. Tapi doa di situ ada da'a yada'u, hadirkan Allah. Itu saja. Ya, itu tadi. Maka tadi adzanbu khirmanu rizki. Dosa itu penghalang rizki. Dan dosa penghalang rizki itu adalah tadi merasa wujuduka dan bun tadi semua ya. Nah sinilah yang harus, maka Syai'illah sudah mengajarkan kepada kita ada harawis ngahidirkan Allah wujudak kulla syai'in. Di mana beras ngewujudkan dirinya menjadi nasi. Li'annahu karena satu nih beras albatin pada nasi sebenarnya itu adalah beras yang ada menjadi batin tadi. Wakoa dan tugas si nasi jangan merasa ada. Wakoa dan tugas adalah daripada si nasi adalah kemudian menghilangkan wujudakulla syai'in. Tadi wujudnya nasi. Saya bukan nasi. Saya tidak ada. Yang ada beras dalam itikadmu. Tadi sen. Lianahu karena satu beras. Dohir tuh begitu lihat nasi dohirlah wujudlah di matamu yang ada itu begitu melihat makhluk nyatalah wujudlah Allah tuh dan Allah itulah kenapa Allah di dalam 10 makulat dalam Kifayatul Awam Dasukin Mulbarohin tadi Tijan Ad-Darori 10 makulat bagi Allah. Yang pertama tidak boleh ada jihad. Maka apapun yang ditunjuk oleh kamu syai'in, kawan, sesuatu, makhluk, maka itu semuanya adalah halikun kecuali kau pandang semuanya illa wajhahu kecuali semuanya hanyalah nur Muhammad. Itulah yang disebut wajah Allah, itulah nur Muhammad. Tadi Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka tadi amaliyah yang dilakukan sebagai penutup dari Abah di bulan Rabiul Awal sampai Jumat di akhir. 1. Mandi tobat. Maka mandi siang, mandi malam, mandi kapanpun selalu
Bacakan pada air Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Pada saat mau makan sama Bismillahirrahmanirrahim, pandanglah nasi itu adalah merupakan hakikat nur Muhammad tadi. Maka itulah kenapa Nur Muhammad membawa nurullah, sehingga nasi itu bisa menghilangkan rasa lapar. Tuh. Lapar juga Allah, kenyang juga Allah. Maka pahami semuanya Allah. Tadi semua ya. Begitu kamu lapar, Allah ya. Aduh ya. Begitu kenyang, alhamdulillah Allah juga ini. Tuh. Allah ajarkan kamu tentang lapar dan kenyang. Miskin dan kaya. Tadi semua. Tadi ya, makannya istinja. Istinja awal adalah pada makanan. Kembalikan makanan itu. Dan pandanglah semuanya, maka bacakan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada makanan itu. Pandanglah sebagai nur Muhammad. Kemudian pada saat Bismillahirrahmanirrahim, maka disitulah sesungguhnya kamu yakinkan bahwa Allah lah yang mengenyangkan pada makanan itu. Lisanmu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hatimu menyaksikan, membenarkan. Maka wujudlah. Maka di situ kau masukkan makanan itu ke mulut, memasukkan rahmat Allah. Itulah rahmat, bukan nasi, tapi rahmat Allah. Mau ditambah bacaan Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi maafi, Bismillahi ladillah yadurru ma'asmi. Pandang, ini nasi tidak akan menjadikan asam urat, ini nasi, ini ikan tidak akan menyebabkan kolesterol. Itu nggak ada. Kenapa menjadi kolesterol? Kenapa menjadi penyakit jantung? Kenapa jadi darah tinggi? Kenapa? Karena kita pandang semua makanan itu hanya makhluk. Ingat itu. Kalau bukan Allah, berarti apa? Itulah sesungguhnya. Maka belajar kepada ibu-ibu. Jangan lagi ngajarkan pada anak-anak. Jangan hujan-hujanan nanti masuk angin. Kata siapa? Ya. Coba belajar oleh kita memperbaiki. Ya, itu saja barangkali dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir tadi semua. Karena apa? Karena kita bersihkan bagian kita. Kita nggak bisa dengan ngaji tubuh jadi soleh. Enggak. Kita latih tadi dengan bersihkan mandi. Ada apa namanya? Mandi tobat, ada mandi junub. Bagaimana juga membersihkannya? La ilaha illallah dalam hati. Sucikan tubuhku. Allah. Sucikan hatiku. Sucikan jiwaku. Aku 4, aku 3. Aku lepaskan tadi semua. Itulah Nabi dibelah dada. Yang pertama, dibelah dada. Yang kedua, dibelah dada. Yang ketiga, sebelum Mi'raj. Tadi, siapa yang Mi'raj? Si Al-Mu'min. Siapa Al-Mu'min? Ruhmu. Siapa ruhmu itu? Ruh Allah yang bernama Muhammad. Itulah tadi. Berarti yang Mi'raj itu Muhammad. Siapa Muhammad itu? Wujudul Ainullah, hakikatullah. Dialah tadi masalu nurihi kamiskat. Tadi Allah nurus sama, itulah Muhammad. Semuanya Muhammad. Pahami ya. Maka itulah yang harus dirasakan setiap hari. Berjalan, bekerja, ke kantor, ke sawah, ke kebun, kemanapun, apalagi sholat. Ya. Maka itulah kenapa la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat tanpa hadirnya Allah. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya kecuali kau kenal. Abid kenal kepada ma'bud. Sehingga ada munajat antara abid dengan Itulah kenapa suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah diskusi antara abid dan ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Allah langsung ngejawab. Kalau kamu sebagai Muhammad, itu benar hadisnya orang. Oh ya Allah jawab. Iya kalau kamu sebagai Muhammad. Kalau kamu Ujang, Usman, Udin, Mamad, jangan ngejawab Allah. Siapa lu? Tadi. Maka disitulah
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa kata Allah? Hambaku. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidadi amni. Hambaku memujiku. Itulah walakal hamdu ala ma qadait. Karena alhamdu menggunakan alif lam mim istighfar. Seluruh puji tadi wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi zat. Maka tadi tidak ada lagi zat yang ada ini. Semuanya adalah hanya Allah. Tapi kamu tidak boleh ditunjuk. Ini pohon Allah, itu Allah. Segalanya menjadi sesuatu. Itulah kul huwallahu ahad itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan Tuhan yang satu. Maka tadi bedakan antara ahad dan wahid. Ya, beda. Ahad dan wahid. Tadi semua. Ya. Kalau ahad semuanya. Tadi. Makanya nggak ada. Kul huwallahu wahid. Nggak ada. Yang ada kul huwallahu ahad. Ya, itu saja. Berarti dari Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir yang belum talqin harus talqin di antara bulan itu. Ya. Yang belum apa namanya? Maka tadi yang mau belajar mandi nanti silakan ke Pak ke Ustadz Wawan. Ya. Yang baru terutama yang lama nggak usah, di rumah juga bisa. Ya. Tadi terutama ke lawan yang baru bagaimana cara mandi, itulah yang harus kita amalkan selama kita bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, karena kita harus sucikan tubuhnya ini, harus kita bersihkan. Kalau bisa pelankan, hilangkan pelan tadi semua. Ya, insya Allah semuanya pada saat kita nggak usah minta itu, minta B, minta C, ingin surga takut neraka, ingin dunia takut akhirat. Udah, tugas kita adalah menafikan diri kita. Itu datang paket itu datang pada saat kamu ambil gula manis ikut nggak? Pada saat kamu ambil garam asin ikut nggak? Pada saat kamu ambil Muhammad semuanya adalah kulluhum, maka Allah ikut enggak? Karena Allah dan Muhammad tidak berpisah, abid wal ma'bud wahid. Ingat itu. Ya, itulah Muhammad sudah jadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itulah rajanya manusia, ilahin hadis. Ya. Maka sekarang semua hukum adalah datang dari beliau. Seolah-olah begitu. Tapi bukan dirinya yang basarun. Tapi basarun la kal basyari. Itu saja mudah-mudahan. Maka dari ayat tadi, ayatnya belum lupa ya. Allah mengatakan di sini adalah kepada kita, man kana yuridul ajilata ajalnahu biha man nasya'u. Siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia dari amal yang dilakukannya, ja'alna lahu jahannam, maka nanti di akhirat akan diberikan neraka jahannam. Makanya sekarang orang biasa ya manakiban cari paha, mudah-mudahan rezekinya lancar. Itulah sudah berseberangan dengan prinsip Rasulullah la ilaha. Dan Allah melarang di dalam dua surat yang abah temukan. Satu dalam surat Asy-Syura ayat 20, yang kedua surat Al-Isra ayat 18. Allah akan menjadikan manusia. Bapak hari ini tujuannya adalah dunia, maka siap-siap di akhirat nanti jahannam. Akhirat jangan jauh-jauh, ada akhirat yang dekat. Akhir dalam setiap proses Bapak jahannam. Itu akhirat itu. Mau suka-suka mikir akhirat yang nyebrang dulu, yang dekat dulu. Kalau kamu awal usaha akhirnya rugi, ya itu jahanam itu. Tadi semua. Kalau bukan Allah di awalnya, bidayahnya bukan Allah, nihayahnya pasti bukan Allah. Itulah kata Allah, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Awalnya aku, akhirnya juga batinnya aku, dohirnya. Maka segala yang dohir ini sebenarnya yang batin. Segala yang akhir ini sebenarnya yang jangan ragu. Inilah yang akhir ini yang awal. Inilah yang dohir ini yang saya ingin lihat yang batin. Udah lihat aja yang dohir. Karena yang dohir itu yang batin.
Bisa dipisahkan gula sama manis? Tadi semua. Inilah kamu tadi semua. Ya, itu saja ya yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Tidak yang ada yang lebih baik. Abah menyampaikan hanyalah menyampaikan. Kulil haqqa walakana murran. Semua kita termasuk ada. Marilah kita menjadi sahabat yang baik. Marilah kita berjalan menuju Allah. Murnikan tauhid kepada Allah. Karena kalau kalian mungkin kalau lihat gurunya yang masih coba-coba. Mungkin patut tidak perlu dipercaya. Tapi kalau seandainya tadi semua. Maka insya Allah Abah sudah membuktikan segala. Kata Abah, siapapun yang mau dengan Abah diskusi. Abah akan bukakan asal dia mau kembali ke sini. Kembali. Tapi Abah syaratnya tadi harus kiai besar. Abah akan buka mata batinnya. Biar kelihatan semua. Yang disebut parjah itu apa. Sirat itu apa. Neraka itu apa. Tadi semua. Jangan hayal doang. Jangan dongeng doang. Nakut-nakutin manusia. Di sini manusia harus bahagia. Karena bahagia di sana tergantung bahagia di sini. Tapi kamu tidak akan bahagia selama yang ada kamu. Yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang dikir kamu, yang wujud kamu. Ya, no way. Kalah sama Jack Ma. Jack Ma aja berani ngomong, I cannot live without him. I cannot be rich without him. I'm nothing without him. Coba. Kita boro-boro gitu. Jack Ma udah berkata, tanpa Allah gua gak hidup. Tanpa Allah gua gak bisa kaya. Tanpa Allah gue gak bisa walaupun dia bidangnya God. Biarin aja mau disebut God. Yang Widi, Atman. Yang penting yang dimaksud adalah innama ilahukum ilahu wahid. Semua. Dah, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon sekali lagi. Abah insya Allah nanti subuh akan berangkat. Ya. Tadi semua malam minggu berarti libur pengajian. Tapi mudah-mudahan kita bisa live nanti dari IKN. Tadi semua karena Bu Haji katanya mau lihat IKN. Tadi semua ya. Sebenarnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Haqqullah. La ilaha illallah Muhammad Astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MBNH dimanapun berada. Pertama yang utama ya pada hari ini ya, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah. Bukan hanya ucapan ya. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Marilah kita senantiasa terus menebarkan, mentajalikan adalah mentahalli sifat-sifat Allah pada diri. Ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Teruslah berbuat baik supaya dia sang maha kebaikan selalu hadir pada kita. Dia ada kalau kita berada pada frekuensinya. Kita tidak bisa nonton Indosiar kecuali pada frekuensi Indosiar. Kita tidak bisa nonton RCTI kecuali pada frekuensi RCTI. Kita tidak bisa mendengar Radio Prambos kecuali pada frekuensi Radio Prambos. Kita tidak bisa membukakan adalah PIN walaupun kamu menemukan kartu ATM kecuali kamu tahu personal identify number
Setiap orang punya pin berhubungan dengan Allah. Nah, disinilah setiap orang punya pin untuk kembali kepada Allah. Dan pinnya adalah, ialah Yasin di zamanmu, Toha. Sebelum kau bisa menemukan, mengenal hakikat Yasin pada dirimu, sehingga engkaulah Yasin itu, engkaulah Toha itu. Bagaimana tubuh kita adalah sidik, amanah, tabligh, patonah. Di mana sholatnya sudah sidik sholat, sidik, dan sudah latih pun sudah fana dari semua. Ya, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Karena hanya dengan fana kamu akan bako, dan pada saat hanya bako lah kamu terhubung dengan dia. Itu saja, sesederhana itu sebenarnya. Maka sebenarnya bukan bacaan Yasinmu, bukan one day one jujmu, bukan tahajudmu yang ribuan rokaat, bukan puasa Daudmu, bukan puasa atau bukan umrohmu, apalagi itu paling parah itu. Tadi semua. Pada saat kau coba-coba umroh sementara tetanggamu masih lapar, nah itulah kau datang ke sana bukan sebagai duyuf Rahman, tetapi kau adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah dari semua. Disinilah manusia tidak mengerti yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Maka sesungguhnya manusia kebanyakan adalah beribadah mengikuti syahwatnya, bukan mengikuti adalah apa yang membuat Allah bahagia. Nah, disinilah letak persoalan manusia. Baca Yasin one day one jud membuat dia bahagia, tapi tidak membuat Allah bahagia. Membuat umroh tiap 2 bulan berapa, haji tiap tahun, membuat kamu bahagia, tapi kau dibenci oleh Allah. Dan disinilah letak manusia di akhir zaman. Beragama di sisi manusia, bukan beragama di sisi Allah. Bukan apa pada Allah yang membuat Allah bahagia. Bagaimana membuat Allah bahagia? Kata Abah, sederhana. Karena selalu raditu billahi robba itu harus dibuktikan. Ridhokah kita bertuhankan Allah? Bahwa yang boleh ada, yang boleh wujud hanya Allah. Yang boleh hidup hayat hanya Allah. Kalaupun kita hidup adalah hidup yang dihidupkan Allah. Kalaupun kita ada yang diadakan Allah. Maka disinilah manusia melakukan kegiatan ritual ibadah, tapi justru menantang Allah. Bermaksiat pada Allah, sia-sia pada Allah. Maka kalau kita memahami isi Al-Quran seluruhnya adalah hanya tentang memaafkan, tentang berbagi, tentang tauhid, ya. Tidak boleh syirik, selalu syirik. Makanya ad-dzanbu hirmanu rizki. Dosa itu penghalang daripada rizki, dan penghalang dosa yang bukan zina, bukan membunuh, bukan apa bahkan, tetapi adalah syirik pada Allah. Ya, maka disitulah tentang kebaikan dan keburukan. Banyak manusia menjadi waliullah dari pintu keburukan. Bagi Allah nggak ada masalah selama kau kenal bahwa manusia tidak bisa berbuat boro-boro baik, berburuk juga nggak ngerti. Di sini kita harus mengerti hukum-hukum Allah. Makanya wali-wali agung itu banyak dari sisi jalal dan qahar Allah. Rabi'ah Adawiyah, Syekh Syiris Sakoti, Habibil Ajami, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, begitu banyak. Di kita ada Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Geseng, baca Quran aja nggak bisa. Ma'odah, muridnya Syekh Abdullah Mubarak, Ma'ona, saya Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin, baca Quran aja nggak bisa. Waliyah, karena jadi wali itu bukan jago baca Quran, bukan baca. Maka Abah simpulkan hari ini, tak ada satu wali yang ada di pondok-pondok pesantren itu. Hanyalah raja-raja syirik yang ada, yang ingin dituhankan oleh manusia. Rasa berilmu, rasa kiai, maaf, ini yang harus diluruskan. Dan inilah perusak yang paling besar. Adalah
Manusia yang ingin disembah oleh manusia. Manusia yang ingin memanfaatkan manusia. Tapi akhirnya menjauhkan daripada Allah. Bicara Al-Quran tidak mengerti Al-Quran. Bicara hadis, mengerti hadis. Apa itu hadis? Berapa banyak ulama yang datang ke Abah, kata Abah, apa bedanya antara Al-Hadis, Al-Quran, hadis Qudsi? Dari mana? Apa kau kira Al-Quran itu datang dari luar Rasulullah? Di bawah Jibril. Nah, itu kebodohan. Nah inilah sampai hari ini bahwa kenapa alam ini akan diganti karena manusia setelah ribuan tahun adalah justru bukan semakin mendekat pada Allah, bahkan semakin menjauh dari Allah. Walaupun tubuhnya seperti. Nah inilah yang Allah sampaikan. Wamal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Banyakkan lahun. Laha. Berbuatnya seperti masjid, tapi dunia. Berbuatnya seperti muludan, tapi dunia. Berbuatnya seperti rojaban, dunia. Berbuatnya seperti dakwah, tapi dunia. Nah inilah manusia-manusia yang semacam ini, yang akhirnya menipu manusia punya anggapan bahwa dia telah berbuat baik. Itulah yang Allah ingatkan, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Hanyalah apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Pemberhalaan kepada manusia. Yang bernama mursyid lah, bernama apalah. Tadi semua ya. Dari sinilah ya Abah menyaksikan di akhir beberapa dekade ini. Abah menyaksikan banyak mursyid yang sulit untuk sakaratil maut. Karena tadi bukannya adalah manusia dibawa kepada Allah, ditahan di dirinya. Tadi sini. Inilah yang harusnya adalah kita rubah sekarang. Maka itulah sahabat, karena sekarang tidak ada lagi yang boleh ditutupi. Sejak 27 Juli 2005 adalah alam sudah berubah. Gerbang sudah berubah. Maka disinilah yang harus kalian pahami. Disinilah kita Abah menyaksikan bahwa hanya sedikit manusia yang sadar tentang itu. Karena manusia adalah hanyalah gerak sesuai dengan nafsunya. Walaupun sholat, puasa. Maka itulah tiap hari berbondong-bondong orang pergi umroh. 100.000 per hari dari catatan. Tapi di mana-mana menjerit kelaparan. Di mana-mana manusia kesusahan. Inilah perbuatan yang nampak baik menurut dirinya. Dan manusia bodoh. Tetapi adalah dimurkai oleh Allah. Sebentar lagi kalau demikian berarti siap-siap. Seluruh penyusun tubuhmu akan menantang dirimu. Dari unsur narun pada dirimu yang menjadi darah. Dia akan menyala menjadi api di luar itu. Tadi semua. Karena kau sholat tapi tidak sholat. Kau haji tidak haji. Tadi semua. Hanya menurut anggapanmu. Dengan bicara pahala. Bicara surga. Surga gak ngerti. Pahala itu apa? Allah bicara ajron adim. Itu bukan pahalanya. Tapi dirinya. Maka jangan nyembah namanya. Kau sebut-sebut namanya. Apa artinya namanya? Kalau kau gak kenal dengan dirinya. Nah, disinilah yang Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj. Maka manusia akan diberi Allah dalam surat Al-Hajj ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullahu haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Nah, ini sekarang sedang tontonkan oleh Allah. Allah tidak akan zalim. Kitalah yang mengundangnya. Allah menciptakan bahagia dan celaka. Tapi Allah yang memilih bahagia dan celaka. Bersama Allah kamu bahagia. Tapi bersama Allah bukan berarti umroh. Bukan berarti hajian. Bukan berarti one day one juj. Bukan berarti sholat. Bersama Allah itu adalah betul-betul kamu kenali. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Karena Allah ada dan tidak ada, tergantung ada dan tidak adanya kamu. Itulah kenapa buruk itu bukan Allahu Akbar. Barkun, buruk, burokun. Tidak ada kalimat Allahu Akbar yang bisa ditalkinkan. Talkin laqona yulaqinu talkinan. La tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talkin. Talkin itu bukan Allahu Akbar.
talqin itu bukan, bahkan kalimat itu agung sekalipun, subhanallah, tidak bisa. Bukan kalimat talqin. Karena itu bukan kalimat taqwa, bukan kalimat ikhlas, bukan kalimatul iman. Karena kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk bahkan adalah la ilaha illallah. La, karena harus dinafikan. Buat apa kau mengatakan subhanallah yang berkata dirimu? Buat apa kau mengatakan Allahu Akbar yang berkata dirimu? Yang akbar dirimu. Buktinya tadi, kau orang mengatakan Allahu Akbar. Tetapi yang dia cari adalah makhluk yang kecil, yang hina. Dia berkata Allahu Akbar dalam sholat. Tapi yang diagungkan dirinya. Tadi semua. Ya, yang diagungkan makhluk. Bagaimanapun kau berani mengatakan sholat Allahu Akbar. Sementara di otakmu adalah makhluk. Di otakmu keinginanmu makhluk. Baik itu makhluk dunia maupun makhluk apapun makhluk. Semuanya. Dunia dan akhirat itu istilah saja. Dunia kalau kau pandang sebagai makhluk. Akhirat walaupun di tempat yang sama, barang yang sama, itu akhirat. Dunia matamu. Tapi akhirat basar Allah. Tuh. Dunia rumahmu. Tapi kau pandang dia adalah di sebaliknya. Maka dialah baiti jannati. Dialah akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu bukan dikotomi. Sama seperti surga dan neraka. Tergantung kamu pandangnya. Masjid dunia. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dunia, akhirat. Tadi semua. Ke kantor, ke sawah, jadi pengusaha. Bikin pondok, dunia. Bikin PT, akhirat. Tergantung. Ini orang sekarang ini. Maka kenapa innamal amalu binniyat? Kenapa innamal amalu binniyat? Amal tergantung pada niat. Itulah dikatakan syatulah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Kalau kamu tujuannya adalah bikin pondok, adalah kau pandang sebagai dunia. Tadi, maka apapun hasilnya adalah dunia. Dunia makhluk pada makhluk. Banyak yang gerabah, ingin banyak santri. Buat apa banyak santri? Apakah kau anggap banyak santri itu bagus? Kalau kau menciptakan mengkader manusia-manusia yang akan membuat penyesat, buat apa? Nah ini mari kita luruskan. Dan manusia salah pandang. Mana dunia, mana akhirat. Dikira akhirat yang sebalik sono. Segala apapun ini akhirat tergantung. Sama aja kita. Melihat tubuh kita dunia. Begitu kita melihat ruh kita udah akhirat. Melihat tubuh kita adalah bumi. Pada saat melihat ruh kita langit. Pada saat kau melihat tubuhmu Muhammad. Pada saat kau melihat ruhmu Allah. Maka sesungguhnya disitulah kalian bisa menyadari itu semua. Mari kita rubah paradigma-paradigmanya. Biar manusia melakukan kegiatan akhirat tapi dunia. Tapi silakan kalian jadi apapun di dunia ini. Tapi akhirat. Maka itulah manusia yang beribadah dengan jasadnya atau dengan ruhnya. Orang yang beribadah dengan ruhnya. Dikatakan baginda Nabi ibadah yang dengan Allah. Atau orang yang beribadah dengan tangan kanan. Bahasa Nabi. Kalau bahasa Quran itu kanan pasti ruhmu. Kalau Quran itu ngomong kiri tubuhmu. Kalau Quran itu ngomongin langit adalah sebetulnya ruhmu. Quran ngomongin bumi, badanmu. Pada saat Allah berfirman surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Itu sebetulnya juga bukan bumi diganti bumi lain. Tubuhmu juga akan diganti dengan tubuh yang lain. Hari ini manusia, ashabul yamin. Bisa jadi nanti ashabus simal. Ruh itu seperti air. Bisa masuk ke dalam apapun. Masuk ke gelas seperti gelas. Masuk ke teko seperti teko.
masuk ke sungai seperti sungai, itulah ruh. Tetapi masuk ke domba, ya domba. Masuk ke kucing, ya kucing. Masuk ke kutu, ya kutu. Ruh yang sama. Dan sayangnya itu hanya akan disaksikan. Kenapa? Dan bisa bicara. Sebagaimana Nabi Sulaiman bicara dengan semut. Itulah sebetulnya karena ruh yang sama. Inilah sahabat tentang rahasia-rahasia alam yang hari ini tidak boleh lagi dibuka. Karena sejak tanggal 27 Juli, 29 bulan Juli, bulan 7. Maka gerbangnya 20259 semuanya akan berubah.